Baik pemirsa, Anda menyaksikan Spesial Dialog bersama saya Pak Karolin. Dan tadi kita sudah menyampaikan berbicara tentang kesehatan ibu dan anak. Untuk tahun 2012 ada data yang mengatakan bahwa angka kematian ibu ini 143 kasus per 100.000 kelahiran. Ini baru untuk angka kematian ibu. Nah, belum lagi dengan angka kematian anak serta gizi buruk dari anak tersebut. Untuk itu malam hari ini Spesial Dialog akan mengangkat topik kesehatan ibu dan anak di Kalimantan Barat. Untuk berbicara tentang topik ini, di studio kami sudah menghadirkan 3 orang narasumber yang akan berbagi informasi dengan kita. Baik, kita langsung berkenalan dulu dengan 3 narasumber kita. Yang pertama, terima kasih kembali Ibu Maria Goretti yang sudah hadir di sini. Ibu Maria Goretti ini adalah anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat dengan nomor anggotanya B77. Ibu di tengah kesibukan, Ibu sudah menyempatkan diri. Keprihatinan seperti apa sih Ibu melihat kesehatan ibu dan anak, tapi singkat? Ya, bahwa kesehatan itu adalah hak asasi manusia, itu yang paling penting dan kesehatan ibu dan anak salah satunya. Baik, hak asasi manusia. Kita berkenalan lagi dengan Ibu Susi Maria. Selamat malam Ibu. Ya, Ibu Susi ini adalah Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bengkayang. Apa kabar Ibu? Baik. Apa keseharian Ibu ini? Keseharian saya setiap hari bekerja di Puskesmas Sungai Betung di Kabupaten Bengkayang. Kemudian saya juga dosen di Akademi Perawat Serukam. Serukam ya. Dan saya juga dapat informasi kemarin baru datang kongres ya Bu ya? Iya, Kongres IBI se-Indonesia, nanti cerita dengan kita. Baik, bersama Ibu Susi juga sudah hadir Ibu Friska Elita. Selamat malam Bu Friska. Malam, apa kabarnya malam hari ini? Baik sekali Mbak Eva. Baik. Ya. Bu Friska ini adalah Sekretaris Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bengkayang. Iya. Nah, Bu Friska kesehariannya juga seorang bidan. Saya dulunya memang seorang bidan, tetapi saya melanjutkan pendidikan di UI. Kemudian berdasarkan pendidikan itu, saya sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, khususnya di seksi Kesga. Seksi Kesga, kesehatan keluarga. Oke, kesehatan keluarga. Dan nanti banyak cerita dengan kita ya, ibu-ibu ya, terutama tentang kesehatan ibu dan anak. Saya tertarik tadi dengan komentar yang disampaikan atau pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Maria bahwa kesehatan itu adalah hak semua manusia. Saya kepada Bu Susi Maria, Ibu kalau melihat kondisi sekarang profesi Anda sebagai seorang bidan, keprihatinan seperti apa yang Anda miliki, terutama melihat kesehatan ibu dan anak? Kesehatan ibu dan anak ini merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional. Mengapa? Karena di sini peran bidan. Nah, peran bidan ini kaitannya sangat erat sekali dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak. Mengapa kita harus menurunkan angka kematian ibu dan anak? Karena angka kematian ibu dan anak itu suatu bangsa, suatu negara itu dikatakan punya kesejahteraan itu dilihat dari generasi kualitas bangsanya, dari kesehatan ibu dan anak tadi. Nah, oleh sebab itu maka kita perlu meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak ini, karena setiap manusia itu punya hak terhadap kesehatannya. Baik, saya kepada Ibu Friska. Saya tertarik dengan jabatan yang Ibu emban sekarang, yaitu di kesehatan keluarga. Nah, seperti apa Ibu melihat kesehatan keluarga juga bisa membantu untuk menambah kesehatan ibu dan anak lebih baik lagi? Iya, dari segi dari segi pemerintahan, kita harus saling mendukung tentunya ya. Sebab kesehatan ibu dan anak ini bukan semata-mata hanya tugas dari secara institusi dinas kesehatan, spesifiknya Kesga, tapi semua bidang harusnya terkait ya, karena tidak mudah untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak tersebut ya. Ada kata kunci yang sudah dilontarkan oleh Bu Friska, tidak mudah menurunkan angka kematian. Saya kepada Bu Maria kembali. Ibu, kalau Ibu melihat secara umum kesehatan di Kalimantan Barat dengan data yang tadi saya sampaikan, seperti apa Ibu melihatnya? Sebenarnya Komite 3, kami di DPD RI Komite 3 itu mendukung sepenuhnya upaya-upaya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta pada pencanangan atau rencana aksi nasional percepatan penurunan angka kematian ibu. Dideklarasikan itu pada tanggal 26 September 2013. Nah, karena
Komite 3 itu membidangi salah satunya adalah kesehatan, maka saya juga ingin untuk di daerah kita di Provinsi Kalimantan Barat hal itu kita dengungkan juga, kita untuk mendukung program atau deklarasi rencana aksi nasional percepatan penurunan angka kematian ibu. Baik, ini berbicara tentang rencana aksi. Nah, kalau Bu Maria sendiri melihatnya, apakah masyarakat Kalimantan Barat ini sudah mengerti, sudah memahami yang dimaksudkan dengan kesehatan ibu dan anak? Dari bincang-bincang kami dengan ujung tombak pelaku kesehatan, terutama terkait dengan ibu dan anak ini, karena kita sudah 2 hari paling tidak mendalami, dan saya juga untuk pada tanggal 12 kemarin, bulan ini juga November, bertemu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang. Sepertinya memang mereka juga mendukung program-program nasional tersebut, karena semuanya sebenarnya punya itikat baik terhadap perbaikan kesehatan ibu dan anak ini. Dan Ibu Maria Lucia Susi Maria ini tadi juga baru mengatakan baru pulang dari Jakarta untuk sebuah kongres nasional di sana, yang ternyata sama. Setelah kita bertemu di sini, kepala kita itu sama, kita punya komitmen terhadap persoalan ibu dan anak ini di Kalimantan Barat. Dan saya rasa mengapa kita memilih Kabupaten Bengkayang, karena Kabupaten Bengkayang itu adalah kabupaten perbatasan, salah satu dari 5 kabupaten perbatasan di Kalimantan Barat. Baik, saya langsung kepada Bu Susi Maria. Ibu, bagaimana hasil kongres kemarin, terutama untuk ke daerah, ke provinsi-provinsi, kemudian lebih spesifikasi ke Bengkayang sendiri, bagaimana? Oke. Kongres kemarin diikuti dengan 33 provinsi, itu sekitar 3.000 peserta kongres. Di sana kita membahas ada 6 komisi. Salah satunya komisi yang kita bahas itu RUU Kebidanan. Ya, di sana kita membahas RUU Kebidanan. Di sana ada pendidikan kebidanan, tentang asas kebidanan, standar kompetensi kebidanan, standar pelayanan kebidanan, masuklah di dalamnya konsil kebidanan. Nah, RUU Kebidanan itu baru berupa draft. Draft itu akan kita rekomendasikan ke Kemenkes. Nah, harapan kita Kemenkes nanti bisa memberi angin segar pada draft ke RUU tersebut. Baik, saya kepada Bu Friska. Tadi Bu Friska mengatakan bahwa semua pihak harus bisa urunan untuk bisa menciptakan keluarga atau kesehatan ibu dan anak. Nah, lebih spesifikasi lagi Bu Friska, apa saja sih yang bisa ikut mempengaruhi kesehatan ibu dan anak ini? Baik Mbak Eva, jadi untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak itu, selain dari fasilitas dan sarana kesehatan yang menunjang, kemudian tenaga-tenaganya yang tersedia, nah juga harus didukung juga dari kesadaran berbagai sektor atau stakeholder pendukung. Misalnya siapapun dia berada di satu daerah tersebut harus mendukung program-program yang menurunkan angka kematian ibu dan anak. Iya. Iya. Kemudian apalagi pemegang kebijakan ya, di sini mereka punya peranan penting karena mereka penggerak gitu ya. Jadi mereka bisa menyatukan berbagai lapisan atau organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah untuk bersama-sama ayo kita meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak ini. Ya. Tadi Bu Maria juga mengatakan bahwa Kabupaten Bengkayang ini kan termasuk dari daerah perbatasan. Dan saya ingin